Setelah berada di kamar sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Ibu sempat teriak. Akhirnya Putri Chandrawati terancam jadi tersangka. Isu Ferdy Sambo bandar judi 303 terungkap, bikin shock. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, karena berbagi itu indah. Diketahui, laporan polisi itu kini telah dihentikan oleh Bareskrim Polri karena tidak terbukti adanya tindak pidana. Seluruh saksi menyatakan Brigadir J hanya berada di luar rumah dan tak pernah masuk kamar Putri Chandrawati. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto pun menjawab kemungkinan istri Irjen Ferdy Sambo bisa dijerat pidana karena membuat laporan bohong soal dugaan pelecehan asusila tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya menyerahkan nasib Putri Chandrawati kepada tim sus. Nantinya, tim sus yang akan menentukan status hukum istri Irjen Ferdy Sambo tersebut. Nanti kita serahkan kepada tim sus keputusannya seperti apa, kata Agus saat dikonfirmasi, Sabtu, 13 Agustus 2022. Hal yang pasti, kata dia, semua saksi melihat Brigadir J tak masuk ke dalam rumah saat mengantar Putri Chandrawati ke rumah dinas Irjen Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dengan kata lain, tudingan Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati lalu melakukan pelecehan asusila dan menodongkan pistol tidak terbukti. Oleh karena itu, Putri Chandrawati terancam terjerat 3 pasal berlapis, yaitu 1. Membuat laporan palsu sebagaimana dimaksud oleh pasal 317 KUHP Jo 318 KUHP. 2. Menghalangi penyidikan sebagaimana dimaksud oleh pasal 221 Jo pasal 223 KUHP dan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud oleh pasal 88 KUHP. 3. Menyebar informasi atau berita palsu sebagaimana dimaksud oleh pasal 14 ayat 1 U nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Jo pasal 27 dan pasal 45 UIT. Sementara itu, isu liar tentang Irjen Ferdy Sambo semakin merebak. Ferdy Sambo disebut-sebut merekayasa kasus pembunuhan 6 laskar FPI di KM50. Ia juga dikaitkan dengan judi slot kode 303, konsorsium judi online. Apa itu judi slot dan judi 303? Judi slot adalah betting slot yang populer dengan media bermain mesin secara online. Baru-baru ini beredar pesan yang dikirimkan melalui nomor yang disembunyikan mengatakan Brigadir Joshua mengetahui jika Ferdy Sambo terlibat judi 303 tersebut. Karena itulah, Sambo memerintahkan beberapa ajudannya, termasuk Barada Eliezer menyiksa dan menembak mati Brigadir Joshua. Isu liar tentang Ferdy Sambo mendapat tanggapan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD mengomentari kasus Ferdy Sambo saat menjadi tamu podcast Deddy Corbuzier. Awalnya Deddy Corbuzier mengatakan kalau kasus Brigadir Joshua Huta Barat dibuka sejujur-jujurnya, akan banyak jenderal yang bakal terseret. Pak Mahfud, tapi kalau misalnya dibuka sejujur-jujurnya, ini pemikiran masyarakat Pak ya, maka nanti akan ketahuan lagi nama-nama orang lain lagi, dan bisa juga jenderal-jenderal, bisa juga pangkat-pangkat tinggi, kata Deddy Corbuzier. Mahfud MD menyatakan bahwa kasus Ferdy Sambo dilokalisir pada kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Kasus lainnya nanti saja. Kalau di kasus pembunuhan ini terlokalisir terhadap 31 nama saja di kasus pembunuhan ini, kata Mahfud. Mahfud tak menampik masih banyak kasus Ferdy Sambo selain kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Tapi kalau dibuka-bukaan semua, ada kasus lain. Kasus lain tuh banyak juga, kata Mahfud. Mahfud menyarankan kepada Bareskrim Polri agar fokus pada kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Kasus lainnya nanti saja baru digarap. Makanya saya katakan, udahlah ke kasus ini aja. Jangan melebar ke soal judi, narkoba, nantinya aja. Yang ini dulu, kasus pembunuhan dulu, beber Mahfud. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua saja, kata Mahfud, ada 31 anggota Polri diperiksa. Karena ini aja ada 31 orang yang sedang diperiksa, terperiksa namanya. Belum disidik, kalau sudah disidik itu sudah tersangka, kata Mahfud.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi minta usut tuntas, Kapolri siap laksanakan. Listio menekankan bahwa pengungkapan kasus ini mengedepankan scientific investigation dengan melibatkan banyak pihak. Di antaranya kedokteran forensik, balistik forensik, digital forensik, biometric identification serta berbagai tindakan lain yang bersifat ilmiah. Serta melibatkan pihak eksternal dari Komnas HAM dan Kompolnas untuk menjamin transparansi penyidikan, ujarnya. Listio juga menyatakan akan menindaklanjuti seluruh polisi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus tersebut sesuai perintah Presiden Jokowi. Bahkan, ia memastikan akan memproses hukum siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana. Kami juga melakukan pemeriksaan kode etik yang bila ditemukan unsur pidana akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tegasnya. Terakhir, Kapolri menegaskan komitmen untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini secara akuntabel, jujur dan transparan. Sesuai harapan masyarakat dan arahan Presiden sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik demi menjaga marwah dan nama institusi Polri, tandasnya. Di sisi lain, sosok Kombes Budi Herdi Susianto ikut jadi sorotan setelah berbohong di kasus pembunuhan Brigadir J. Kombes Budi Herdi Susianto kala itu menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan menyatakan kasus tersebut adalah tembak-menembak antaran Brigadir J dan Baradae. Kombes Budi Herdi Susianto menyebut baku tembak dipicu adanya pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Namun fakta sebenarnya menguap pernyataan bohong Kombes Budi Herdi Susianto. Setelah Kapolri Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus, tim sus, menguak kasus Brigadir J. Baradae sendiri sudah menguak kisah sebenarnya dari insiden berdarah menewaskan Brigadir J. Terbaru sang atasan Verdi Sambo dinyatakan sebagai tersangka yang memerintahkan Baradae dan Brigadir Riki Rizal menembak Brigadir J hingga tewas. Lalu bagaimana nasib Kombes Budi Herdi Susianto sekarang? Kombes Budi Herdi Susianto harus menerima kenyataan lantaran pernyataan bohong atas kasus Brigadir J. Jabatan sebagai Kapolres Jakarta Selatan harus direlakannya lantaran dicopot. Kapolri sendiri telah menonaktifkan Kombes Budi dari jabatannya sebagai Kapolres Metro Jaksel. Surat penonaktifan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolda Metro Jaya. Kombes Budi sempat memberikan pernyataan terhadap jabatan yang dicopot. Dia mengatakan, keputusan penonaktifan dirinya oleh Mabes Polri di tengah proses penyelidikan dan penyidikan kasus kematian Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J merupakan ujian hidup yang harus dihadapinya. Saya yakin ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaikkan derajat hambanya yang sabar dan ikhlas dalam menghadapinya. Amin, ujar Budi. Terbaru, nama Kombes Budi masuk dalam daftar 27 anggota Polri yang diduga melanggar kode etik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mahfud MD sempat mensoroti pernyataan Kapolres Jakarta Selatan. Menko Polhukam Mahfud MD menilai anggota Polri yang memberikan keterangan salah ke publik di awal kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat bisa dijerat pelanggaran etik dan pidana. Menurut Mahfud memberikan keterangan yang belum jelas merupakan tindakan tidak profesional. Itu pelanggaran etik tadi, tidak profesional, pelanggaran etik dan diperiksa oleh Irsus. Itu tidak boleh memberikan keterangan yang belum jelas. Terjadi tembak-menembak sehingga yang satu meninggal, itu alat buktinya tidak ditunjukkan, tuturnya. Jadi untuk Itsus kan pemeriksaan masih bertambah yang sudah dimintai keterangan ada 56, 31 sudah terbukti melakukan pelanggaran etik karena ketidakprofesionalannya di dalam olah TKP, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dedi mengatakan ada dugaan tindak pidana menghalangi proses hukum atau obstruction of justice dalam kasus Brigadir J. Dugaan itu, kata Dedi, masih terus didalami oleh Itsus Polri. Dedi mengatakan penyidik akan menindaklanjuti jika ke-31 polisi terbukti melakukan tindak pidana. Sampai saat ini, Itsus masih terus mendalami dugaan-dugaan pidana itu. Bagaimana pendapat Anda?